Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Melek Investasi. Oke, hari ini tanggal 20 bulan 2 tahun 2025. Hari ini IHSG terpantau koreksi 0,1% ya. Seperti biasa ya, akhir-akhir ini selalu koreksi. Tapi merata, semua market lagi merah ya. Kita lihat bank besar BBCA naik 0,5%, dan semua big bank BUMN lagi turun ya. Nggak masalah, kita sebagai dividen investor selama kinerja masih bagus, kita tetap stay aja. Nggak peduli market mau turun, yang penting kita tetap dapat dividen tiap tahun. Oke, hari ini saya mau bahas laporan keuangan. Sebenarnya banyak ya. Ini video singkat aja biar nggak terlalu banyak. Bakalan banyak waktu kalau misalnya nanti dibahas secara detail. Sekali lagi, ini channel sebenarnya untuk lebih ke untuk aliran fundamental, cuman lebih ke psikologinya ya, lebih ke emosi. Jadi untuk bahas laporan keuangan ini mungkin youtuber lain pun udah banyak yang bagus-bagus gitu. Cuman saya mau bahas secara singkat aja ya. Yang pertama saya mau bahas Arna dulu ya. Untuk Arna pendapatannya dari tahun 2018 1,9 naik ke 2,1, naik ke 2,2, dan sekarang ke 2,6. Terjadi peningkatan, dan pendapatannya lebih cenderung turun ya, dari 471 ke 576 dan 445, dan sekarang turun 426. Mungkin bebannya meningkat ya. Cuman saya mau disclaimer aja ini, kalau misalnya mau lebih detail, kalian bisa lihat laporan keuangannya di website resminya. Dan IPS-nya ada di 58 ya, turun sedikit, turun tipis ya, lumayan ya. Dan big value-nya ada di 251 dengan harga sekarang di PBV-nya di 2,74. Berarti kalian nih harus secara sadar dengan perusahaan ini, back value-nya per share itu 251, dan dia harga sekarang tuh di 650 gitu. Jadi dia lebih mahal 2,75 gitu. Jadi kalian tuh harus tahu ya, hal sedasar ini dalam berinvestasi gitu. Jadi kalian beli sesuatu tuh tahu harganya ini realnya berapa gitu, sebenarnya asetnya itu semua totalnya itu berapa gitu. Arna ini di bidang keramik ya, kalau nggak salah. Kemungkinan bakalan berat juga di tahun 2025 ini, mengingat tahun 2024 kita deflasi selama 5 bulan, dan ini kita deflasi juga bulan 1 gitu kan. Dan inflasi pun rendah gitu, terendah sepanjang sejarah, dan anehnya itu disebut prestasi gitu ya. Kalau inflasi menurut saya itu ya wajar-wajar aja, inflasi sekitar masih di bawah 10%, belasan persen gitu. Itu hal yang wajar gitu. Itu menandakan daya beli masyarakat kuat gitu ya, gitu. Tapi sekarang dia seolah-olah pemerintah nih inflasi ditekan betul gitu ya, ditekan dengan menaikin pajak atau iuran inilah itulah yang intinya membebani masyarakat. Jadi untuk daya beli masyarakat itu jadinya berkurang gitu. Ini bakalan ke depannya gak bakalan, mungkin agak-agak seret juga gitu ekonomi gitu kan.
Dan untuk pernya ini ya di 11,8 ya sekarang, dan untuk ROE nya di 23 masih bagus gitu kan. Ini malah pernah menyentuh di tahun 2021 di 30. Ini sebenarnya bagus banget sih Arwana ini ya. Dan sekarang untuk dividennya dia biasanya di sekitaran 70% ya dari IPS ya. Jadi di harga sekarang kalau IPS nya 58 ya sekarang ya, IPS nya di 58, DPR nya 70%, berarti DPS nya sekitar 40,6, dan di harga sekarang kalian masih dapat 6,2 ya, lumayan gitu. Dapat 6,2 ya, masih tinggi daripada deposito, makin tinggi dibandingkan inflasi, apalagi inflasi sekarang rendah gitu ya. Jadi kalian masih worth it gitu beli si Arna ini. Cuman kalau Arna ini dia kan keramik ya, dia kayaknya bakalan takutnya itu kompetisi itu semakin ketat gitu, apalagi barang-barang dari Cina banyak sekarang kan. Itu jadi ini bagian risiko yang mesti kalian pahami gitu kalau kalian misalnya masih mau masuk ke Arna ini gitu. Ingat ya, semua investasi, bisnis, apalah itu semua ada risikonya gitu. Jangan kalian tuh inget cuannya aja gitu, itu nomor sekian gitu. Sekali lagi saya tekankan, saya berkali-kali bilang ya, nomor satu itu resiko gitu ya. Apa aja bisnis kalian, apa aja investasi kalian, nomor satu itu ingat resikonya dulu gitu, baru cuannya gitu, baru profitnya itu. Karena semua orang bisa menerima profit, tapi nggak semua orang bisa menerima risiko gitu. Nah, itulah yang harus kita siapkan lebih dulu gitu, biar mental kita ini kuat gitu, biar psikologi kita terjaga, emosi kita terkontrol gitu kan. Dan untuk harga wajarnya Arna ini di sekitaran, kalau misalnya DPS dikali 10 aja di 406, dan kali 20 di 812 gitu ya. Jadi Arna ini di sekitar sini ya. Tadi saya udah buatkan kok gambarnya gitu ya, di sini. Ini harganya, ini masih harganya sih ya, masih di tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau kalian masih bisa beli di harga sekarang kan, kalian masih dapat sekitar 6,2% ya. 6,2%. Kalau misalnya kalian beli di sini di tahun 2023 nih, kalian masih dapat 5%. Kalau misalnya kalian dulu beli di 400-an di tahun 2020, kalian masih dapat 20% di IPS sekarang, di DPS sekarang gitu. Oke, itu untuk ARA. Dan sekarang untuk ADMF ya. ADMF ini bergerak di bidang finance, pembiayaan gitu ya. Ini turunnya cukup jauh dia dari ini ya, dari IPS 19 gitu ya, 1900, dan sekarang di 14 gitu. Ini jauh betul gitu. Mau turun mau berapa persen ini, mungkin 20-an ya, sekitar segitu ya. Dari net income-nya 1,9 ke 1,4, jauh ya. IPS-nya di 1406 gitu ya. Jadi book value-nya dia ada di sekarang di 11.500, dan di harga sekarang 9.250, kalian masih dapat diskon sedikit ya. BBV-nya 0,85. Dia terendah ya dari beberapa tahun terakhir ya. Dia pernah menyentuh ini ya, 1,29 ini gitu kan. Jadi untuk pernya ini yang masih termasuk murah ya daripada di tahun 2020 gitu.
Cuman turunnya memang jauh ya IPS-nya ya, dari 1900 ke 1400. Dan untuk ROE-nya di 12%, ya masih lumayan lah gitu. Rata-rata menurun ya, saya perhatikan laporan keuangan ini di tahun 2024 nih gitu. Jadi IPS-nya di 1407, IPS-nya ya di 1407 ya, kita bulatkan aja. IPS 1407, dan biasa dia bagi 50%. Ini enaknya si ADMF ini, dia selalu stabil di 50%. Jadi kita bisa prediksi berapa dividen yang kita dapatkan tahun-tahun berikutnya gitu. Dengan DPR 50%, di harga sekarang kalian masih dapat 7,6. Masih lumayan ya, 7,6%, dan harga wajarnya di 7.035 dan 14 ribuan. Kali 10 dan kali 20 aja gitu. DMF masih di harganya di 9250, dengan catatan nanti kinerjanya pun ya jangan sampai menurun gitu. Dan sinilah DMF ya, dia memang turun ya, pernah menyentuh ke 14.000 gitu, dan sekarang di 9.250 gitu. Itu untuk ADMF. Untuk harga wajarnya di 7.000 sampai 14.070, dan di sekarang di harga 9 ribuan masih harganya untuk ADMF. Dan sekarang untuk Unilever ya, untuk kita bahas Unilever ya. Untuk Unilever nih, makin tahun makin jatuh ya. Ini pasti chartnya pun sama ini. Dan jatuh betul ya, hampir ke balik lagi ke tahun 2006-an ya. Siapa yang dibeli di sini ya lumayan boncos juga ini. Untuk Unilever pendapatannya pun dari tahun ke tahun pun menurun ya, dari 41,8 triliun ke 43, 42. Nah, ini stagnan, dan sekarang 39, 41 dan 38, sekarang 35. Jadi makin tahun makin menurun. Net income-nya begitu juga gitu ya, dari 9,1 triliun ke 7,3, 7,1, 5,7, dan sekarang 3,3, makin ngedrop parah gitu. Jadi kalau misalnya kalian di tahun 2018 tuh ya, 2018 di sini nih, di ujung-ujungnya sini nih, 2018 habis itu kan net income-nya turun ke 7 jauh kan. Dari 9 ke 7, harusnya sih kalian sih udah waspada ya ini ya. Jangan sampai terjadi penurunan kayak gini. Harusnya kalian udah waspada di tahun ini gitu. Nah, gitu. Harusnya waspada, dan dari tahun ke tahun selalu turun gitu. Untuk IPS-nya gitu juga, dari 238 sampai ke 88 gitu. Dan untuk book value-nya sekarang di 56 ya, dan di harga sekarang nih jauh betul 1350. Jadi PR-nya nih, BBV-nya besar banget, 33,4 gitu. Tapi entah kenapa consumer good nih memang PR-nya gede-gede gitu ya, PR-nya BBV-nya gitu rata-rata gede gitu ya. Saya pun kalau masuk di ini pun masih mikir jauh gitu, karena persaingan kuat gitu ya. Kalau di consumer good nih, saya kurang suka emiten-emiten kayak gini gitu. Ini sekedar informasi aja gitu ya. Dan ini ROE-nya ini lain ya itunya ya. Nanti kalian bisa baca sendiri di laporan keuangannya gitu ya, kenapa dia bisa sampai 150-an ini. Saya pun
agak panjang nanti itunya. Dan harganya di 1350, IPS-nya 88, IPS-nya 88 ya. Iya 88,3, dan dia ngasih 100% ini ya. Ini 100 lebih malahan. Ekuitasnya pun makin turun ini. Soalnya kemarin ada yang divestasi juga gitu ya. Yang Magnum itu gitu. Terus tahun berapa itu Blue Band gitu ya dilepas gitu. Saya kurang mengikuti emiten ini gitu. Jadi sekilas berita aja gitu. Di harga sekarang kalian masih dapat dividen 6,5% gitu. Untuk harga wajar saya nggak bisa ini ya, nggak bisa nebak ya Unilever nih, soalnya dari tahun ke tahun tuh selalu menurun dia. Kita lihat di sini ya, dari asetnya gitu juga ya, dari 20 triliun ke 16 gitu kan. Jadi dari tahun ke tahun itu turun gitu. Terus ekuitasnya gitu juga dari 5,2 triliun ke 2, jauh gitu kan. Jadinya ya makin menurun. Harga sahamnya pun gitu juga gitu. Jadi nggak bisa dipatokan berapa harga wajarnya gitu. Kalau menurut saya sih kalian ya skip aja sih kalau ada saham kayak gini. Kalau menurut saya gitu ya. Untuk aliran dividen investor memang agak kurang ini ya. Dengan valuasinya yang masih premium gitu ya. Itu untuk Unilever, harga wajarnya nanti saya no comment aja gitu. Dan sekarang kita ke BNGA gitu ya. BNGA ini naik tipis ya, naik lumayan lah, 5 berapa persen gitu kan. Untuk pendapatannya kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri net income-nya dari selalu naik ya, dari tahun 2018 dia cuma 3,4 dan sekarang 6,8 gitu. Dan untuk IPS-nya sekarang dia mengantongi 271,5 gitu. Ini sebenarnya sih naik ya, naiknya lumayan gitu, dari 17 pendapatannya ke 18, 17,3 ke 18 ke 19 lah ya. Cuma bebannya naik lumayan juga gitu kan. Tapi sejauh ini sih masih oke ini BNGA ini ya. Dengan book value-nya itu 2000-an dan sekarang harganya tuh di 1720 gitu kan. Jadi BBW-nya cuma 0,8 gitu. 0,8 ini masih oke betul di saham-saham kelas keduanya gitu ya. Untuk ROE-nya masih 12,88, masih bagus gitu ya. Dan untuk dividennya dia di ini ya, saya bikin di 55 ya, hampir rata-ratanya saya sih dari sini ya. IPS 271,5 dengan DPR 55, kalian masih dapat IPS 149 gitu. Nah, di harga sekarang kalian masih dapat 8,6% gitu. Dan di harga wajarnya di sini kalian di antara 1.500 sama 3.000 gitu. 1.500 di 3.000 gitu. Kalau dikali 10 sama kali 20 aja gitu. Lumayan untuk BNGA ini naik 5, sekian persen daripada Bank BUMN ya. Itu untuk ini ya, Bank Niaga ya, untuk BNGA. Dan sekarang untuk PANS. Untuk PANS nih pendapatannya kalian bisa lihat sendiri di sini. Tahun ini agak sedikit menurun kayak 397 ke 369 gitu kan. Net income-nya malahan minus ya di kuartal keempat ini, tapi secara tahunan dia turun ya lumayan lah. Dari 130 ke 113 gitu ya. Dan ini pernah ke 85, ini ke 128 besar gitu ya. Ini 2022 ini 248 gitu.
Ini bisnisnya ini ya, sekuritas ya, jadi wajar ya kalau misalnya dapat nilai rendah betul gitu, dapat untung tipis dan tiba-tiba naik besar gitu, udah biasa di perusahaan sekuritas gitu ya. Dan sekarang dia mengantongi IPS 157 gitu. Dan book value-nya di 2000-an, harga sekarang di 1500-an, jadi BBV-nya di 0,7. Untuk pernya di 10 masih wajar gitu, dan ROE-nya ini yang agak turun jauh ya, 7,5. Tapi ini kan bisnis sekuritas ya, jadi wajar gitu ada kejadian kayak gini. Kalian kalau misalnya mau masuk ke bisnis ini, kalian tuh siap kayak roller coaster gitu ya. Dengan IPS yang pernah ke 344, 210, 177, dan sekarang tinggal 157 gitu. Itu hari yang wajar gitu. Dan untuk dividennya, dia punya IPS 157, DPR-nya pernah di 70, 50, dan pernah di hampir 100%. Kita bikin rata-ratanya di, kalau misalnya 70%, kalian dapat dividen yield 7%, dan kalau ngikutin DPR terakhir nih, kalian dapat 9,8%. Masih besar gitu, dan harga wajarnya ini saya ambil dari IPS ini di 1500 sama 3000-an gitu. Di harga sekarang ya masih oke gitu. Terus yang saya suka dari Pans nih apa ya, dia punya kas yang gede gitu ya. Dulu di 9 miliar dan sekarang di 40 ya, dan 40,8, besar gitu ya. Dan dia punya cadangan saldo laba yang belum tentu ditentukan, penggunaannya gede, dia 1,4 gitu kan. Jadi ini masih sehat gitu ya, masih sehat betul gitu kan. Dan kenapa dia minus nih ya, ini nih ya. Sebenarnya sih kalau dari kegiatan manajer investasinya masih dibilang masih naik tipis ya, dari 193 miliar ke 194,7 gitu kan. Ya naik tipis lah ya, stagnan lah gitu kan. Komisi dari perdagangan gitu dari 68,3 ke 74 masih naik gitu kan. Dividennya ada turun dikit gitu ya. Cuman ini kerugian, ini yang telah direalisasi, kerugian yang telah direalisasi dari 183 juta ke 1,6 gitu. Ini yang udah terrealisasi ini agak lumayan gitu kan, 1,6 gitu kan. Yang belum terrealisasi ini lumayan juga, floating minusnya dia di 14 miliar dari 17 miliar, positif 17 miliar dan sekarang negatif 14,3 miliar gitu. Ini kalau menurut sudut pandang saya ini hal yang biasa ya, soalnya ya kalian tahu sendiri ISG sekarang lagi turun parah gitu ya, perbankan aja ada yang sampai 30%, 40% gitu ya. Jadi ya kemungkinan dia pegang emiten yang ini gitu, yang di lumayan gitu kan. Jadi penurunan kayak gini nih yang belum terrealisasi gitu ya wajar gitu. Kalau misalnya nanti IHSG balik ke all time high lagi gitu, kemungkinan dia bakalan rebound lagi gitu. Itu. Dan untuk harga wajarnya sih di 1540 dan 3081 gitu. Oke, itu untuk laporan keuangannya ya. Sekarang pesan saya untuk biasa untuk sekedar melatih emosi kalian gitu, melatih psikologi kalian gitu. Saya mau ngasih kesimpulan gitu ya, bahwa gini, di tahun 2024 ini memang agak sulit ya gitu, agak sulit kalian mengharapkan cuan yang gede gitu, cuan yang gede gitu ya.
mengharapkan kayak tahun 2021 ke 2022 gitu kan. Karena apa, di era suku bunga tinggi itu susah gitu, susah, apalagi dihantam dengan deflasi kita kemarin di tahun 2024 gitu kan, dan di tahun 2025 ini katanya disambut dengan deflasi juga bulan 1 gitu kan. Cuman saya mengingatkan, nggak mungkin ekonomi bakalan selambat terus ya selamanya gitu ya, nanti ada masanya dia bakalan naik gitu kan. Dan kalian, inilah kenapa saya menjadi seorang dividen investor gitu. Di tengah IHSG turun, kita nyari capital gain pun susah gitu kan. Kita sebagai dividen investor tuh masih tetap tenang gitu. IHSG turun tapi ekuitas kita tuh bertambah gitu, dapat dividen tiap tahun, kita reinvest lagi. Apalagi di saham-saham perbankan gitu, tiap tahun kan IPS-nya kan tumbuh dia kan, dividennya tumbuh gitu. Jadi kita gulung terus tuh bakalan tumbuh gitu, meskipun dia lagi turun gitu, dengan catatan kinerjanya masih bagus gitu. Dan kalian pun harus terbiasa dengan keadaan-keadaan kayak gini gitu. Tahun 2024 susah gitu ya. Tahun 2025 dengan kalau misalnya daya beli masyarakat kayak gini lagi, kalian siap-siap bakalan menerima turun terus gitu. Itulah yang intinya dari video yang saya buat ini. Dengan kinerja Unilever yang kayak gitu, perbankan naik tipis gitu kan, terus banyak perbankan yang memang betul belum, laporan keuangan belum keluar semua, cuman kayaknya perbankan aja naik tipis, dibilang stagnan lah ya kan, apalagi emiten-emiten lain gitu pasti turun, pasti itu. Soalnya perbankan nih sektor yang merefleksikan ekonomi gitu, ekonomi suatu dunia gitu, suatu negara gitu. Kalau misalnya ekonomi membaik, perbankan membaik gitu. Ekonomi memburuk atau melambat, perbankan pun ikut melambat gitu. Karena semua tergantung di sektor finance gitu, sektor perbankan itu yang induknya gitu. Kalau misalnya daya beli masyarakat naik gitu kan, berarti kalau misalnya ada jual, taruhlah kalau misalnya ada jualan bakso gitu ya, satu hari itu bisa kok sampai 100 mangkok gitu ya, berarti daya beli biasanya cuma 50 gitu kan. Hari ini kok sampai bulan ini kok sampai satu hari itu 100 mangkok gitu kan, berarti daya beli masyarakat tinggi gitu kan. Otomatis dia hire orang lah ya, hire orang, mau ekspansi gitu kan, berarti dia butuh kredit lagi gitu kan, berarti butuh perbankan lagi gitu kan. Perbankan pun dapat cuan, dia pun dapat cuan gitu, jadi berputar ekonomi gitu. Kalau zaman di sekarang nih agak susah, karena itu daya beli masyarakat turun gitu. Intinya itu aja, daya beli masyarakat turun gitu. Jadi sektor yang paling aman tuh kalau menurut saya perbankan gitu. Perbankan tuh aman lah, dia di backup sama pemerintah ya juga, terus dia jadi induk dari segala pengontrol ekonomi lah ya gitu ya. Jadinya ya itulah itu sektor yang paling aman gitu. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian ini bukan ajakan jual beli, cuman sekedar informasi aja. Jadi pesan saya, kalian tetap tenang kalau dalam berinvestasi itu. Di era lagi banyak turun gini, kalau mencari capital gain kayaknya susah gitu ya. Kita sebagai investor itu beruntung lah kalau menurut saya kita pilih jalan ini gitu, meskipun IHSG turun, capital gain lagi minus gitu ya. Jadi tapi dividen tiap tahun tuh tetap ada gitu, itu intinya kita berinvestasi gitu. Oke guys, itu aja. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan saya semoga kita semua dapat lindungannya dan sukses di dunia investasi ini.
Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.